Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 12 akan melaksanakan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul makalah Maqasidus Syariah sebagai pendekatan dalam penyelesaian problematika hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Dosen pengampu Dr. Alvan Fatoni. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri namanya Muhammad Mahfud dan di pinggirnya saya ini Rohikim Maktum Hidayatullah. Dan yang terakhir yaitu Asyul Mazidi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan makalahnya. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa peran maqasidus syariah dalam kehidupan? Yang kedua, bagaimana proses menetapkan suatu hukum dengan maqasidus syariah? Yang ketiga, apa peran maqasidus syariah dalam pengembangan hukum Islam? Yang keempat, bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam maqasidus syariah? Tujuan yang pertama yaitu dapat mengetahui peran maqasidus syariah dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui suatu proses maqasidus syariah dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam hukum Islam dengan maqasidus syariah. Yang terakhir, yang keempat yaitu dapat mengetahui maqasidus syariah dalam penentuan hukum. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yang A yaitu peran maqasidus syariah dalam kehidupan. Ilmu maqasidus syariah sendiri yaitu adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupannya mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Di antara peran maqasidus syariah dalam kehidupan adalah yang pertama yaitu maqasidus syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum atau kuliah maupun khusus juz'iyah. Yang kedua, memahami nas-nas syar'i secara benar dalam tataran praktek. Yang ketiga, membatasi makna lafaz yang dimaksud dengan benar, karena nas yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif, baik lafaz maupun maknanya. Maka maqasidus syariah berperan dalam membatasi makna tersebut. Yang keempat, ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun dalam sunnah dalam perkara-perkara yang kontemporer, dalam masalah yang kontemporer sekarang, maka para mujtahid menggunakan maqasidus syariah dalam istinbatul ahkam setelah mengkombinasikan dengan ijtihadnya sendiri, istihsan, istihlah dan lain sebagainya. Yang kelima, maqasidus syariah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang berkaitan dengan perbuatan seseorang sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Adapun contoh penerapan maqasidus syariah dalam hukum syariat yaitu ketika sahabat Utsman bin Affan melakukan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu dilakukan karena suatu maslahat, dan menurut maqasidus syariah pada awalnya Rasulullah SAW melarang penulisan Al-Quran karena khawatir akan tercampur antara ayat Al-Quran dengan sunnah. Akan tetapi setelah ilat itu hilang dan banyaknya para hufat yang wafat, akhirnya Utsman berinisiatif mengumpulkan ayat-ayat tersebut menjadi kesatuan utuh dalam satu mushaf. Selain contoh di atas, banyak kejadian yang terjadi pada masa ulama terdahulu yang sesuai dengan maqasidus syariah serta mendatangkan maslahat bagi kehidupannya. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh peranan maqasidus syariah dalam kehidupan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum dalam kehidupan manusia.
Yang B, poin yang B, pembahasan yang B. Proses penetapan suatu hukum dengan maqasidus syariah. Sedangkan untuk menetapkan maqasidus syariah dalam penemuan hukum dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara istiqra', pengambilan beberapa sampel. Bagi syariat yang diterapkan, cara ini adalah yang terbaik dalam mendapatkan maqasidus syariah dan terbagi 2 macam. Dan yang paling baik dari 2 macam itu adalah memeriksa sampel hukum-hukum yang telah diketahui ilatnya, kemudian memeriksa ilat tersebut pada proses pengambilan hukum. Maka dengan demikian itu dimungkinkan akan dipahami maksud syariat melalui istiqra' tersebut. Yang kedua, metode mengkaji dalil ayat-ayat Al-Quran yang jelas dilalahnya, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan maksud suatu ayat tersebut bukan seperti lahir penggunaan kaidah bahasa Arab atau diragukan maksud lahir maknanya. Yang ketiga, metode melihat hadis mutawatir, baik mutawatir maknawi atau mutawatir amali. Mutawatir maknawi adalah mutawatir yang diperoleh dari pengamatan perilaku para sahabat mengamalkan semuanya apa yang dilihat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan pada masalah agama. Sedangkan mutawatir amali adalah apa yang diperoleh dari seseorang sahabat, apa yang diperoleh oleh seorang sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud syariat di situ. Sedangkan Ibnu Ashhur menyimpulkan bahwa maksud syar'i dapat diketahui dengan beberapa jalan. Jalan pertama yaitu semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya. Yang kedua, memperhatikan ilat perintah atau larangannya. Yang ketiga, bagi syari' dalam menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik. Maka ada yang sudah dijelaskan, ada yang dengan isyarat, dan ada pula lewat penelitian sampel pada nas-nas hukum. Dari situlah akan dipahami maksud syar'i tersebut. Lanjut dengan teman saya ini. Ya, yang ketiga, peranan maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam. Ya, di mana maqasid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, dan As-Sunnah membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan. Dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ya, pengetahuan tentang maqasid syariah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting. Mengerti dan memahami tentang maqasid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah itu tersendiri. Ya, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan. Dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik atau kebahasaan. Nah, metode istinbat al-hukum dengan menggunakan qiyas atau analogi. Nah, ihtisan dan maslahah al-mursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan maqasidus syariah sebagai dasarnya. Misalnya, metode qiyas baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditentukan maqasidus syariah, yaitu dengan menetapkan ratio legis atau ilat al-hukum dari sebuah permasalahan hukum. Sebagai contoh, hukum tentang khomer menurut penelitian para ulama bahwa maqasidus syariah dari diharamkannya khomer adalah
karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia. Nah, dengan demikian yang menjadi illat al-hukum dari khamr adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal. Sedangkan khamr hanya salah satu contoh dari sekian banyak yang memiliki kesamaan dari sifat, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka sangat banyak sekali sifat-sifat dari zat-zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengan contoh khamr di atas. Dari sini pengetahuan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada. Yang pertama metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqasidus syariah dalam penetapan hukum dengan menggunakan qiyas. Nah, istilah atau masalah mursalah, ihtisan, syaddud daroi dan kalangan usulin disebut juga dengan maqasid as-sanawiyah. Lanjut pembahasan yang terakhir, maqasid syariah dalam penentuan hukum. Menyangkut kehujahan maslahat dalam perspektif ulama usul dan ulama fikih, ada dua hal yang patut digarisbawahi. Yang pertama, semua ulama sepakat menerima kehujahan maslahat mursalah selama keberadaannya mendapatkan dukungan nas maslahah mu'tabarat. Yang kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan maslahat mursalah, dan bila terjadi pertentangan, yaitu ta'arud antara maslahat dengan nas yang syara', hal ini didasarkan atas pandangan menyangkut keberadaan maslahat menurut syara' tersebut. Dalam hal ini Al-Salabi membaginya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadan dikenakan hukuman sanksi memerdekakan budak, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin atau fakir. Menyangkut penetapan hukum untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam penetapan suatu hukum, mazhab Maliki dan Hambali mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat bagi kita dan menghindari atau menolak mudarat. Yang ketiga, yaitu kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, dapat memberikan manfaat kepada kita, bukan hanya kepentingan pribadi, kepentingan bagi masyarakat sekelilingnya atau kelompok kecil tertentu. Yasir Auda berusaha menawarkan konsep fikih modern berdasarkan maqasid syariah. Dalam pandangan Yasir Auda, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang dalam kehidupannya. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Yasir sebagaimana sebuah konsep sistem dalam mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia yang lain. Dalam maqasid syariah, philosophy of life, system approach, arti pertama, hikmah di balik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Yang ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum.
Yang keempat, masoleh. Dalam konsep makosid yang ditawarkan oleh Jasar Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama dalam makosid syariah. As philosophy of Islamic law, a system approach. Jasar Auda juga berusaha mengkonstruk ulang konsep makosid yang lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori makosid yang mengacu pada development and right. Antara ijtihad dengan makosid syariah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara secara optimal. Ijtihad para ulama itu, upaya penggalian hukum syara itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami makosid syariah itu sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan tentang maqasidus syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Intinya, seorang mujtahid harus benar-benar memahami, mendalami maqasidus syariah tersebut. Langsung yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa maqasidus syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah, yaitu nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran dan Hadis yang ditetapkan oleh Al-Syari terhadap manusia. Adapun tujuan terakhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat sekunder dan tahsiniyat atau kamaliyat tersier berdasarkan skala prioritasnya. Secara substansial, maqasidus syariah mengandung kemaslahatan. Kalau dilihat dari sudut maqasid syari itu, kemaslahatan itu bisa terbagi kepada 4 aspek. Pertama, tujuan Tuhan adalah penetapan syariah untuk kemaslahatan manusia di dunia atau di akhirat. Untuk tercapainya kemaslahatan tersebut tidak ada pilihan lain kecuali melalui pemeliharaan 5 unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudaratan atau kesengsaraan hidup. Aspek kedua, tujuan Allah adalah penetapan syariat sebagai suatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga adalah penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Sedangkan aspek yang terakhir adalah penetapan syariat guna membawa manusia terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan kita sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memahami maqasidus syariah perlu adanya metode ijtihad, istinbatul ahkam, dan ijtihad mutabiki. Oleh karena itu maqasidus syariah ada berkaitan antara ijtihad, keterkaitan antara maqasidus syariah dengan ijtihad sendiri. Keterkaitannya antara teori perumusan hukum dengan metodologi perumusan hukum-hukum Islam. Maqasidus syariah membicarakan persoalan hukum pada level teoritis, sedangkan ijtihad menyajikan prosedur dan teknik-teknik istinbatul ahkam. Selain itu, menurut Wahbah Zuhaili, pengarangnya kitab Usul Fiqh, ketentuan hukum menilai apakah problematika yang muncul di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan maqasidus syariah atau tidak harus memenuhi syarat itu syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama nyata, tubut, yang kedua jelas, duhur, yang ketiga terukur, intibak, dan dapat berlaku selamanya, i'tirad. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.